Shalom, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, Yudas Iskariot masuk surga atau masuk neraka. Yang melatar belakangi saya untuk membahas topik ini karena saya melihat di YouTube perdebatan atau pernyataan dari sang debaters tentang Yudas masuk surga, dan ada beberapa orang yang memberikan tanggapan. Dan kali ini juga saya akan memberikan pandangan atau tanggapan saya berdasarkan apa yang saya gali di dalam Alkitab, dan ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita mengerti dan untuk kita pahami bersama. Sebelum saya menyampaikan topik apakah Yudas masuk surga atau masuk neraka, saya sudah membuat di channel ini satu video tentang memahami posisi Yudas dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Ini juga satu materi yang berkaitan dengan topik pada sesi ini. Video ini juga perlu Bapak Ibu tonton karena hal ini sangat berkaitan dengan apakah Yudas masuk surga atau masuk neraka. Apakah Yudas masuk surga atau masuk neraka? Data Alkitab di dalam 3 kitab Injil sepakat mengatakan bahwa Yesus memilih Yudas menjadi murid bersama 11 murid lain. Dikatakan bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyelenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Petrus, yang pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Teleus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini bisa dibaca di dalam Matius 10 ayat 1-4 dan Lukas 6 ayat 12-16 dan Markus pasal 3 ayat 13-19. Dari ayat ini kita menemukan bahwa Yudas dipanggil menjadi murid. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, bahkan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya bahwa Yudas pernah mengecap kuasa yang diberikan oleh Yesus, bahkan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat atau mengusir iblis. Tetapi dalam perjalanan waktu nanti akan kita lihat bahwa Yakobus itu kemasukan iblis. Mengapa bisa demikian? Sedangkan dia sudah pernah diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, mengusir iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan dari data tersebut adalah, apakah Yudas benar menjadi seorang murid Yesus? Secara status, kalau kita mengatakan lihat, Yudas itu adalah murid Yesus. Mengapa? Karena dia dipanggil oleh Yesus menjadi murid. Tetapi pertanyaannya, apakah Yudas benar menjadi seorang murid? Murid dalam pengertian pengikut-pengikut setia seorang guru, itu arti kata murid dalam kamus biblikal. Jadi dari arti kata murid ini, apakah Yudas seorang pengikut Yesus yang setia? Kalau kita melihat sejarah tentang Yesus dalam pelayanan, maka tentu bahwa Yudas juga banyak mendapat pengajaran dari Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah seorang maha guru dalam segala hal yang benar dan kudus. Jadi benar-benar memang bahwa Yudas ini mendapatkan pengajaran-pengajaran dari seorang guru, bahkan seorang maha guru. Namun pertanyaannya adalah, apakah Yudas lulus sebagai seorang murid? Atau apakah Yudas setia sebagai seorang murid kepada Yesus? Ini yang perlu dilihat dari seorang Yudas ini. Jadi Yudas tidak bisa dilihat hanya bahwa dia dipanggil oleh Yesus, pernah diberikan kuasa oleh Yesus untuk mengusir setan, untuk mengadakan mujizat. Ini juga kelanjutan dari apa yang terjadi itu. Apakah Yudas lulus sebagai seorang murid atau apakah Yudas setia sebagai seorang murid kepada Yesus? Jika kita membaca Alkitab, Yudas banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Yesus, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Yesus. Di antaranya adalah Yudas memprovokasi murid untuk menentang Yesus atas perbuatan seorang wanita yang mengurapi Yesus. Yohanes pasal 12 4-5.
Kita tahu ketika seorang wanita mencurahkan minyak untuk mengurapi Yesus, Yudas ini protes. Bahkan dia mengajak murid-murid untuk memprotes Yesus atas perbuatan tersebut. Yang berikutnya adalah bahwa Yudas ini seorang pencuri. Dikatakan dalam Yohanes 12 itu, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Di sini ada memakai kata sering. Artinya Yudas ini seorang pencuri. Karakternya suka mengambil uang atau hatinya loba akan dunia. Jadi dari sini kita melihat semakin jelas siapa Yudas ini. Yang berikut, Yudas memandang Yesus sebatas rabi, bukan sebagai kurios atau penguasa. Dalam Matius 26 ayat 25, Yudas memanggil Yesus itu sebagai seorang rabi saja, tidak sebagai seorang kurios, penguasa hidupnya. Yang berikut, Yudas kerasukan iblis saat menerima roti dari Yesus. Jadi kita melihat bahwa perjalanan hidup Yudas ini sesuatu hal yang ironis sebenarnya. Pada awalnya, ketika dia dipanggil oleh Yesus, dia diberikan kuasa untuk mengusir iblis karena 12 murid. Tetapi dalam perjalanan waktu di hari-hari menjelang akhir hidupnya, justru Yudas yang kerasukan iblis saat menerima roti dari Yesus. Mengapa Yudas bisa kerasukan iblis? Ini sebuah pertanyaan yang harus nanti kita akan melihat jawabannya. Yang berikut kita melihat bahwa Yudas ini mengkhianati serta menjual Yesus dengan 30 keping perak. Baru dikatakan bahwa Yudas ini menyesal dan bunuh diri. Dalam Matius 27 ayat 5, Kisah Rasul 1 ayat 18. Jadi kalau melihat dari kehidupan Yudas ini, maka jawaban dari pertanyaan tadi, apakah Yudas lulus sebagai seorang murid? Atau apakah Yudas setia sebagai seorang murid kepada Yesus? Dari beberapa data ini, maka saya berani mengatakan bahwa Yudas ini gagal. Yudas ini tidak setia, tetapi dia membelok di tengah jalan atau mendekati jalan-jalan terakhir. Oleh karena itu, maka dari perilaku tersebut menjadi sebuah bukti bahwa Yudas tidak pernah sungguh-sungguh sebagai murid Yesus. Yudas hidup dekat secara fisik dengan Yesus dan murid-murid, tetapi ia tidak pernah mempunyai persekutuan atau pengenalan yang sungguh atau pengenalan yang benar terhadap Yesus. Kalau dia mengenal Yesus secara benar, pasti dia tidak menjadi seorang pencuri. Karena dikatakan ia tidak akan menipu, ia tidak akan menjual Yesus, ia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi Yudas memang mengecap kuasa Yesus. Yudas memang mengecap kuasa yang dari Yesus, tetapi tidak hidup konsisten dalam kuasa tersebut. Sehingga Yudas mengakhiri hidup sebagai seorang yang murtad. Kita tahu bahwa di Ibrani pasal 6 ayat 4-8 dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, Yudas mengalami karunia surga, yaitu dia mengalami mujizat, membuat mujizat. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, kita tahu bahwa Yudas ini dekat dengan Yesus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Kita tahu bahwa Yudas ini mengecap firman yang disampaikan oleh Yesus. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Jadi di sini kita melihat bahwa Yudas tidak ada pertobatan karena dia bunuh diri. Jadi dia boleh dikatakan mengakhiri hidup sebagai orang murtad. Itu kalau kita melihat dari perjalanan hidup Yudas. Memang dia pernah mengecap kuasa yang dari Yesus, tetapi dia tidak konsisten dalam kuasa tersebut. Dari sini kita mendapatkan sebuah catatan bahwa seorang murid yang setia dinilai bukan atas apa yang dibuat di masa lalu, tetapi bagaimana hidupnya sampai akhirnya. Jadi bukan masa lalu yang menentukan orang setia, tapi bagaimana perjalanannya sampai akhir hidupnya. Itu yang harus dinilai. Melakukan mujizat tidak pernah menjadi ukuran kedewasaan, tidak pernah menjadi ukuran kesetiaan seseorang. Tetapi bagaimana ia hidup konsisten mengabdi kepada Yesus, itulah bukti sebuah kesetiaan. Bahkan kalau kita berbicara mujizat, di dalam Alkitab Yesus berkata bahwa mujizat dapat menjadi sarana yang efektif membuat orang menyimpang dari kuasa
dari kebenaran. Mengapa? Karena nabi-nabi palsu juga membuat mujizat. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan iblis juga membuat mujizat, mujizat yang spektakuler. Jadi Yudas, kalau kita melihat tentang Yudas, dia mengecap kuasa dari Yesus untuk mengadakan mujizat, untuk mengusir setan. Tetapi dia tidak konsisten sampai akhir. Karena sampai akhirnya dia akan bunuh diri. Jadi dia tidak pernah bertobat setelah itu. Kenapa? Karena dia bunuh diri. Saya akan menunjukkan lagi ayat-ayat yang perlu untuk kita bahas tentang apakah Yudas masuk surga ini. Dikatakan jelas di dalam Alkitab bahwa Yesus memilih Yudas jadi murid, tidak untuk jadi pengkhianat. Yudas menjadi pengkhianat atas keinginannya sendiri. Kita tahu bahwa Yesus memilih Yudas itu menjadi muridnya, bukan untuk menjadi pengkhianat. Dan Yudas menjadi pengkhianat itu atas kehendaknya sendiri. Tidak pernah disuruh oleh Yesus, mengkhianatlah kau kepadaku. Atau Allah tidak pernah menyuruh, merancang Yudas menjadi seorang pengkhianat. Mari kita melihat di dalam Matius 16 ayat 14-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Jadi di sini kita melihat bahwa Yudas yang berinisiatif untuk pergi meninggalkan ke-12 murid. Dan dia pergi untuk mengadakan negosiasi dalam rangka menyerahkan Yesus, menyalibkan Yesus. Ia berkata, ketika Yudas sudah pergi berkata kepada para imam, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi kita melihat bahwa Yudas ini merencangkan bagaimana dia mengkhianati Yesus. Jika kita bandingkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 25, dikatakan, ya Tuhan, ini doa para murid. Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas dan yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa ditinggalkan oleh Yudas. Jadi bukan Yudas diusir, bukan Yudas disuruh, bukan. Tapi Yudas sendiri yang berinisiatif meninggalkan jabatan kerasulan itu. Akhirnya dia jatuh ke tempat yang wajar baginya. Tempat yang wajar bagi Yudas apa? Kebinasaan tentunya. Binasanya bagaimana? Artinya tidak masuk ke dalam kelompok 11 murid yang lain. Tidak masuk dalam kelompok 7 murid, 70 murid, tidak masuk dalam kelompok 120 murid. Tetapi dia masuk ke tempat yang wajar, di luar dari kelompok murid-murid yang setia. Jadi pilihan yang salah yang dilakukan oleh Yudas, maka Yudas pantas untuk mendapatkan kehinaan, bahkan kebinasaan. Yesus tidak pernah merancang orang untuk berbuat dosa atau berbuat kejahatan. Jangankan merancang orang untuk berdosa, Yesus tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi pertobatannya. Jadi jelas bahwa bukan Yesus yang merancangkan Yudas untuk mengkhianati dia. Dan bukan Allah Bapa yang merancangkan Yudas untuk mengkhianati Yesus, bukan. Karena Allah tidak pernah merancang orang untuk binasa, Allah tidak pernah merancang orang untuk melakukan kejahatan, Allah tidak pernah merancang orang melakukan hal-hal yang fasik. Sebagaimana dikatakan 2 Petrus pasal 3 ayat 9, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan menghendakkan pertobatan. Tapi Yudas tidak bertobat karena dia mengakhiri hidup dengan cara yang tidak benar, cara yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Yudaslah yang memilih untuk menjadi seorang yang gagal dan jahat. Ia tidak menyadari bahwa ia telah diberdayakan oleh iblis. Puji Tuhan. Kita akan melihat lagi bahwa Yudas binasa karena pilihannya untuk binasa. Yohanes 17 ayat 12 dikatakan, selama aku bersama-sama mereka, tentu yang dimaksud 12 murid, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang
pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di sini kita melihat bahwa Yesus berdoa kepada murid-muridnya, dan Yesus mau supaya murid-muridnya semua mengalami keselamatan, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Saya mau katakan kepada kita bahwa orang binasa itu ditentukan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menentukan orang binasa atas pilihan orang tersebut. Tuhan menentukan atas keputusan manusia untuk memilih antara kehidupan atau kematian. Dalam Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, Tuhan memperhadapkan pilihan kepada manusia. Yudas mendapatkan dua pilihan. Pilihan satu adalah menjadi murid Yesus yang setia. Tetapi di sisi yang lain, dia memilih untuk menolak menjadi seorang murid yang setia. Dan karena dia menolak untuk menjadi murid yang tidak setia, seperti mana tadi yang saya sampaikan kelakuan daripada Yudas, maka Tuhan menetapkan dia, bukan merencanakan, bukan merancang. Di situ perbedaannya. Jadi Yesus mengetahui rencana iblis melalui Yudas, tetapi Yesus tidak merencanakan atau Yesus tidak merancang Yudas untuk dipilih sebagai alat iblis. Perlu di sini diperhatikan bahwa menentukan dengan merencanakan itu sesuatu hal yang berbeda. Menentukan dengan merencanakan sesuatu hal yang berbeda. Baru dikatakan bahwa setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yesus tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia. Yesus tahu, tetapi bukan Yesus yang merancang Yudas untuk mengkhianati. Maka untuk memahami hal ini, Bapak Ibu perlu menonton video saya terdahulu, yaitu memahami posisi Yudas dalam penyaliban. Dengan menonton video itu, maka akan memahami siapa sebenarnya Yudas, bagaimana posisi Yudas. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus tahu Yudas akan dipakai iblis. Tetapi bukan Yesus yang merancangkan itu. Itu adalah pilihan Yudas. Dan apa yang dilakukan oleh Yudas ini adalah sebuah rencana iblis yang sudah sejak semula memang iblis ini merencanakan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Dan Allah tahu apa yang dirancangkan iblis, maka Allah sudah memberitahukan kepada para nabi. Tetapi segala rencana iblis untuk menolak rancangan Allah, Allah tahu. Tetapi Allah belum menghentikan. Kenapa? Karena belum waktunya. Ada waktunya nanti iblis akan dihabisi oleh Tuhan. Di sini juga perlu kita melihat di dalam Yohanes 17 ayat 12 sampai 18. Dikatakan di sini, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Dalam ayat 16 dikatakan, "Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Di sini saya tebalin hurufnya. Mengapa? Karena sang debaters mengatakan bahwa 12 murid Yesus bukan berasal dari dunia, berarti berasal dari surga. Masa yang berasal dari surga binasa? Tapi kalau kita membaca ayat ini secara utuh, di dalam ayat 12, Yudas itu sudah keluar, tidak bagian lagi dari komunitas yang selamat. Maka ayat 16 tentu kata mereka di sini bukan lagi kepada Yudas. Karena Yudas sudah out di ayat 12. Berarti mereka yang dimaksud di sini adalah 11 murid yang tidak termasuk Yudas di dalamnya. Tetapi sang debaters memahami hal ini kepada 12 murid. Tetapi kalau kita melihat konteks daripada Yohanes 17, Yesus berdoa untuk 12 murid. Di tengah-tengah doa ada satu murid yang memang sudah ditentukan untuk binasa karena sudah memilih hal itu. Dan di dalam ayat 16 dikatakan lanjutan dari doa itu. Jadi dari sini kita memahami bahwa mereka di dalam ayat 12 tentu bukan lagi termasuk Yudas di dalamnya. Karena di ayat 12 Yudas sudah tereliminasi. Di situ sang debaters dalam hari ini kurang teliti. Oleh karena itu maka saya di dalam video ini mengatakan bahwa Yudas ini memang
Dia sudah memilih jalan hidupnya dan Tuhan akhirnya menentukan hal itu. Karena itu sudah dia pilih. Begitu. Mari kita melihat di dalam Matius 19 ayat 28 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Sang debaters mengatakan 12 murid Yesus akan duduk di atas 12 tahta, termasuk adalah Yudas di dalamnya, yang akan menghakimi ke-12 suku Israel. Apakah pendapat sang debaters melalui ayat ini bisa kita terima? Maka untuk menjawab apa sang debaters adalah, apakah Yudas pengikut Yesus sampai akhir? Karena dikatakan kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta. Apakah Yudas mengikut Yesus dengan benar? Apakah Yudas mengikut Yesus sampai garis akhir, sampai garis finish? Saya mau katakan bahwa jawabannya tidak. Yudas gagal dalam perjalanannya. Jadi 12 murid Yesus akan duduk dalam 12 tahta untuk menghakimi 12 Israel. Di sini lagi Yudas sudah tidak termasuk. Alasannya adalah Kisah Rasul pasal 1 ayat 25. Tuhan telah memilih pengganti Yudas. Perhatikan di sini kalimat, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas dan yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Jadi Yudas sudah meninggalkan posisi dari sebagai seorang murid Yesus, sehingga digantikan oleh seorang yang bernama Matias. Dan tentu Matias ini berasal dari kelompok murid, tapi bukan kelompok yang 12, tetapi kelompok yang 70 atau kelompok yang 120. Dalam Matius 19 di ayat berikut dikatakan, "Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal." Pertanyaannya, apakah Yudas sudah masuk dalam kategori ayat ini? Kalau kita melihat daripada kehidupan Yudas, sebagaimana saya paparkan tadi, melihat perilakunya, melihat kerohaniannya, maka saya katakan di dalam ayat ini Yudas sudah gagal. Yudas tidak meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, tapi dia mengikuti Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Dia mengikuti Yesus untuk memperoleh sesuatu yang berpusat kepada dirinya sendiri, bukan sesuatu yang berpusat kepada Yesus sendiri. Baru dikatakan lagi dalam Matius 19 ayat berikutnya itu, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Yudas dapat dikategorikan orang yang terdahulu, sebab ia masuk dalam golongan 12 murid Yesus, dan gagal di tengah jalan. Tetapi dia menjadi terkemudian, dan akhirnya digantikan oleh Matias, orang yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Jadi saya katakan, kalau kita mengatakan Yudas di sini posisinya memang dia seorang pengkhianat. Jadi bukan Allah yang memilih dia untuk menjadi pengkhianat. Allah tidak pernah menentukan orang untuk binasa. Itu catatannya. Baru saya lihat lagi di dalam Lukas 22 ayat-ayat yang disampaikan oleh sang debaters adalah, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Di sini adalah kalimat, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan mereka yang terus setia tinggal bersama-sama Yesus saat Yesus mengalami pencobaan yang dialaminya, itulah yang akan menghakimi 12 suku Israel." Pertanyaannya adalah, apakah Yudas tetap tinggal bersama Yesus saat menghadapi
penderitaan atau pencobaan? Saya katakan tidak. Kenapa? Dalam Lukas 27 ayat 3 sampai 5 dikatakan Yudas sudah bunuh diri sebelum Yesus disalibkan. Yesus baru menerima vonis, namun belum dieksekusi. Yudas sudah bunuh diri. Berarti Yudas tidak mendampingi Yesus sampai disalib, hanya kepada jatuh vonis. Jadi ayat ini gugur juga Yudas. Jadi Yudas tidak masuk menjadi hakim bagi kedua belas suku Israel. Kenapa? Karena dia gugur di ayat ini. Bahkan dikatakan Yudas meninggalkan Yesus dan murid-murid selepas perjamuan malam, di mana Yesus perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Dalam Matius 26 ayat 47 dikatakan, waktu Yesus sedang berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Dari data ini maka saya katakan ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, Yudas sudah tidak ada di tempat. Hanya ada 11 murid. Maka Lukas 22, 28 sampai 30, kalau sang Desbathers mengatakan bahwa Yudas menghakimi ke-12 suku Israel, saya katakan ayat ini Yudas tidak ada di dalamnya. Karena Yudas sudah pergi meninggalkan mereka. Yudas sudah pergi tidak setia bersama dengan Yesus, tidak setia bersama dengan murid-murid. Jadi ketika Yesus masih berdoa di Taman Getsemani, Yudas sudah meninggalkannya. Bahkan ketika dia tahu bahwa Yesus akan dihukum mati, dia sudah bunuh diri. Dia tidak melihat Yesus yang bangkit, dia tidak melihat Yesus yang disalibkan. Bahkan saya mau katakan juga kepada sang Debaters, dalam Yohanes 12 ayat 7 sampai 8, dalam dialognya dengan Bapak Risuli Lubis dikatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Di sini siapakah kata dia dalam kalimat ini? Saya melihat sang Debaters mengatakan bahwa ini adalah Yudas. Artinya biarkan Yudas melakukan mengingat hari penguburanku. Tetapi jika kita baca konteks ayat, maka kata biarkanlah dia, kata dia di sini tentulah si perempuan, di mana si perempuan itu melakukan hal menuangkan minyak, dan itu dilakukan untuk mengingat hari penguburan Kristus. Jadi ayat ini sebenarnya justru berisi teguran kepada Yudas atas ketidaksetujuannya terhadap tindakan si perempuan yang meminyaki kasih Yesus. Karena waktu itu kan Yudas mengatakan, jangan, sayang uangnya bisa dibagi untuk orang miskin. Tapi Yesus katakan biarkan dia melakukannya. Artinya, seperempuan itu yang dimaksud dia. Kata dia di sini bukan si Yudas. Jadi kembali lagi saya di sini hanya memberikan masukan-masukan saja. Di dalam video sang Debaters ada juga pertanyaan-pertanyaan. Apakah Yudas sakit hati kepada Yesus sehingga dia menyerahkan Yesus? Ya saya katakan Yudas ini tidak pernah menjadi murid yang maksimal. Apakah Yudas benci kepada Yesus? Tidak ada ayat mengatakan Yudas benci kepada Yesus. Tapi yang pasti Yudas belum mengasihi Yesus secara penuh. Di situ yang pasti. Mengapa Yudas menjual Yesus? Mengapa Yudas menjual Yesus? Ya saya katakan Yudas sejak dari semula tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Yesus. Di situ. Baru ada juga pertanyaan sang Debaters. Mengapa Yesus membiarkan Yudas dirasuk iblis? Saya mau katakan begini. Yesus menetapkan nasib seseorang atas pilihan orang itu sendiri. Yesus tidak pernah merancang orang untuk memilih yang buruk. Yesus tidak pernah merancang orang untuk memilih yang jahat. Yesus tidak pernah merancang orang untuk memilih dosa. Yesus malah menawarkan dirinya untuk melepaskan manusia dari dosa, melepaskan manusia dari kejahatan. Nubuat tentang pengkhianatan Yudas bukan rancangan Tuhan, tetapi pengetahuan Tuhan atas segala hal yang akan dilakukan iblis dalam menentang, dalam membelokkan seluruh rencana dan kehendak Allah. Allah tidak pernah menjadi perancang atau sumber yang buruk. Yang buruk berasal dari pemberontakan iblis dan manusia yang tidak tunduk kepada Allah. Itu yang harus diingat, dicatat. 1 Petrus pasal 3:9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kalimat di sini terakhir yang katakan, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Yudas bukan dirancang, tetapi perbuatan Yudas diketahui oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu bagian dari rencana iblis yang sudah diketahui oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang akan dilakukan iblis sehingga diberitahukan terlebih dahulu kepada para rasul untuk dipahami oleh orang-orang percaya. Baru saya melihat juga tentang sang debaters di dalam Lukas 23:34, dan menurut saya beliau itu kurang tepat memahaminya. Beliau mengatakan bahwa doa Yesus di kayu salib ini, di mana berbunyi bahwa Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sang debaters mengatakan bahwa doa Yesus ini termasuk doa kepada Yudas, karena Yudas katanya ikut menyalibkan Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah doa ini dapat dijadikan acuan bahwa Yesus berdoa untuk Yudas, atau doa ini jaminan keselamatan bagi Yudas? Apakah Yudas termasuk di dalam doa ini? Saya mau mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah doa Yesus saat dia disalibkan. Tetapi Yudas tidak masuk lagi di dalam kalimat doa ini. Mengapa? Karena Yudas sudah mati sebelum Yesus disalib. Yudas bunuh diri saat ia tahu bahwa Yesus divonis hukuman mati. Jadi doa keselamatan hanya untuk orang yang hidup, tidak untuk orang yang telah mati. Ini yang dilupakan oleh sang debaters. Jadi orang yang mati tidak didoakan lagi supaya selamat. Kita ingat peristiwa Lazarus yang miskin dan Abraham yang orang miskin Lazarus di pangkuan Abraham dan orang kaya. Jadi tidak ada lagi hubungan orang hidup orang mati. Jadi ketika Yesus berdoa di kayu salib, ampunilah mereka, Yudas tidak ada lagi di dalam, karena Yudas sudah bunuh diri. Doa untuk orang mati tidak ada. Bahkan ada dikatakan, ada penafsiran tentang Yudas. Yudas berpikir ketika Yesus ditangkap, maka Yesus akan melawan dengan penuh kuasa, sehingga musuh-musuh dikalahkan, dan saat itulah Yesus mendirikan kerajaan Israel seperti Raja Daud. Yesus menjadi Mesias seperti impian Yahudi saat itu. Namun hal itu tidak terjadi. Akhirnya rencana daripada Yudas ini sudah gagal. Jadi saya mengatakan bahwa doa Yesus di kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Yudas tidak ada di dalamnya, karena Yudas sudah mati sebelumnya. Karena Yudas sudah mati saat Yesus divonis, belum dieksekusi, hukuman matinya dia sudah bunuh diri di situ. Jadi Yudas saya katakan tidak masuk di dalam doa ini. Saya masuk kepada penutup. Yudas dipilih untuk masuk dalam kelompok murid dalam pelayanan Yesus. Tetapi Yudas memilih untuk hidup jauh dari kehidupan seorang murid Yesus. Itu kita lihat. Anugerah Allah berikan kepada Yudas untuk selamat, tetapi dia tidak menggunakan. Dipilih oleh Yesus merupakan hal yang mulia. Tetapi menjadi orang yang mencerminkan nilai hidup sebagai seorang pilihan Yesus merupakan keputusan sendiri. Yesus memilih saudara dan saya. Tetapi apakah kita mau mencerminkan kehidupan sebagai seorang yang telah dipilih oleh Yesus? Itu ada keputusan kita juga. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita untuk memilih apa yang harus kita lakukan. Dan setiap pilihan ada konsekuensi. Dan kita milih yang baik, Tuhan akan tentukan yang baik buat kita. Ketika kita memilih yang buruk, Tuhan akan tentukan yang buruk buat kita. Yudas telah memilih untuk hidup sebagai orang non-pilihan saat berada dalam komunitas orang pilihan. Itulah sebabnya Yudas dipakai iblis untuk melakukan rencana dengan tujuan menyesatkan manusia. Jadi ini sebenarnya andilnya iblis yang ingin menyesatkan manusia tentang makna penyaliban Yesus, sampai-sampai iblis menggunakan Yudas sebagai alatnya. Tetapi hal itu sudah diketahui oleh Allah jauh sebelumnya, maka diberitahukan, bukan direncanakan. Beda ya, diberitahukan dengan direncanakan. Jadi Tuhan memberitahukan rencana iblis supaya orang tidak tertipu dengan iblis. Itulah yang mau dipertontonkan dalam hal itu. Perbuatan iblis memakai Yudas sudah diketahui dan diberitahukan Allah kepada para nabi sebelumnya. Dan hal ini tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu bisa menonton video saya yang saya buat posisi Yudas dalam penyaliban Yesus. Di sana saya sudah jelaskan. Jadi di sini saya katakan diketahui bahwa Yudas akan mengkhianati,
Diketahui bahwa iblis akan memakai Yudas, tetapi bukan diprogram, bukan dirancang oleh Tuhan. Itu beda. Tidak ada ayat yang mengatakan Yudas masuk neraka atau masuk surga secara tegas dan jelas. Namun dengan kita menilai hidupnya, sejarah hidup Yudas dari awal sampai akhir, maka tidak pantas disebut ia masuk surga. Lebih tepatnya, ia tidak masuk surga. Ini pendapat saya untuk saya sampaikan kepada kita semua, secara khusus untuk Sang Desbahters dan kawan-kawan. Mohon memberikan tanggapan terhadap video ini untuk kita saling melengkapi, saling memberikan wawasan yang lebih mendalam lagi tentang firman Tuhan. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.